Ada 5 bantuan dari pemerintah yang akan cair lagi menjelang tahun baru. Atau bisa mulai dicairkan mulai besok tanggal 19 Desember hingga tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, kelima bantuan dari pemerintah tersebut apa saja ya? Apakah Anda sudah mendapatkannya atau mungkin sudah cair atau mungkin ada yang belum mencairkannya? Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira di akhir tahun 2022, tepatnya di menjelang tahun baru. Nah, mulai besok tanggal 19 Desember hingga tanggal 31 Desember tahun 2022, ada 5 bantuan dari pemerintah yang siap untuk dicairkan kembali oleh warga masyarakat yang ditetapkan sebagai penerimanya atau memenuhi kriterianya. Nah, 5 bantuan pemerintah tersebut apa saja ya? Apakah Anda sudah mendapatkannya atau mungkin belum? Ataupun mungkin nama Anda ternyata sudah ditetapkan sebagai salah satu penerima bantuan tersebut, tapi belum diambil bantuannya. Nah, daripada penasaran bantuan apa saja itu, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, ini sudah memasuki pertengahan ya, sudah lewat pertengahan bulan Desember tahun 2022. Nah, di bulan Desember ini memang banyak sekali bantuan dari pemerintah yang disalurkan. Ya, bisa dibilang karena mungkin akhir tahun, jadi semua bantuan-bantuan dari pemerintah itu ya harus selesai hingga bulan Desember ini. Apapun itu bentuk bantuannya. Nah, ini memang karena untuk anggaran belanja negara setiap tahunnya itu ya harus selesai di akhir tahun di bulan Desember. Nah, jadi ini selalu ada percepatan-percepatan dalam penyalurannya. Jadi misal ada penerima yang belum cair bantuannya, nah itu biasanya ada instruksi atau himbauan untuk segera mencairkan atau mentransaksikannya. Seperti bantuan yang sudah disalurkan kemarin, kayak PKH tahap 4, kemudian bantuan sembako atau BPNT, dan BLT BBM tahap 2. Nah, karena memang bantuan itu merupakan bantuan yang terakhir di tahun 2022, jadi para petugasnya seperti kami pendamping PKH, ini terus selalu diinstruksikan untuk bagaimana caranya para keluarga penerima manfaat tersebut harus segera mentransaksikan bantuannya. Dan ini ya dikasih waktu sampai bulan Desember tahun 2022. Nah, mungkin ada KPM yang sudah dapat undangan dari kantor pos atau PT Pos, ternyata tidak hadir ketika diundang di tempat yang sudah ditentukan. Nah, itu biasanya diberikan kesempatan jika mungkin orangnya yang sebelumnya pergi dan mungkin sudah pulang, nah itu diberi kesempatan untuk bisa mengambil bantuannya di kantor pos terdekat. Nah itu ya, itu sebagai salah satu upaya dari pemerintah agar penyerapan anggaran, agar bantuan ini bisa terrealisasikan secara maksimal. Oke Sobat YouTube, langsung saja akan kita bahas terkait mengenai ada 5 bantuan yang berhasil saya rangkum di sini yang bisa dicairkan mulai besok tanggal 19 Desember hingga tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, kelima bantuan tersebut apa saja ya? Yang pertama adalah bantuan BSU, bantuan subsidi upah. Nah, bantuan subsidi upah ini
ini memang di tahun 2022 ini diperpanjang ya. Dan para pekerja yang mendapatkannya ini langsung ditransfer satu kali, yakni dengan nominal Rp600.000. Nah, bantuan subsidi upah ini disalurkan bisa di Bank Himbara, yakni Bank BTN, BRI, BNI Mandiri. Tapi sebagian juga ada yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nah, biasanya mungkin yang lewat PT Pos ini yang belum punya rekening. Dan di tahap terakhir ini, BSU ini banyak yang dicairkan melalui kantor pos terdekat. Nah, jadi itu bisa dicek ya, apakah Anda menerima BSU di akhir tahun 2022 ini atau tidak. Bisa dicek ya di website resmi BSU Ketenagakerjaan, atau bisa mengeceknya melalui aplikasi Postpay ya, aplikasi PT Pos. Nah, itu. Jadi kalau lewat pos itu syaratnya ya harus bawa KTP asli dan juga bisa membawa HP yang sudah mendownload aplikasi Postpay. Di situ biasanya ada barcode-nya ya. Nanti biasanya oleh pihak pos ketika penyaluran akan dicocokkan untuk barcode-nya dan dicek KTP-nya dan langsung bisa dicairkan. Nah, jadi untuk di akhir tahun 2022 ini kemarin ada pengumuman bahwasanya BSU ini untuk terakhir pengambilan atau pencairan itu ada di tanggal 20 Desember. Jadi mulai besok silakan langsung datang ke kantor pos. Bagi yang namanya sudah ditetapkan sebagai penerima BSU dan belum mencairkannya, langsung bisa ke kantor pos dengan membawa KTP dan bisa mengeceknya di aplikasi Postpay-nya. Nah, ini tapi yang sudah ditetapkan ya sebagai peserta yang lolos. Tapi kalau belum jadi peserta yang lolos, ya nggak usah ke kantor pos ya. Nah, kemudian bantuan yang kedua adalah BLT BBM khusus untuk angkutan umum, ojek online, dan pelaku UMKM. Nah, BLT BBM itu kan kemarin sudah banyak yang disalurkan, tapi khusus untuk KPM PKH dan KPM BPNT. Yang setiap bulannya itu Rp150.000 diberikan selama 4 bulan. Dicairkan langsung 2 bulan sekali, 300 ribuan. Tapi ini ada lagi bantalan sosial. Ini juga dampak pengaruh kenaikan BBM kemarin. Jadi ini khusus untuk para angkutan umum, ojek online, dan pelaku UMKM. Karena ini anggarannya bukan dari Kementerian Sosial yang menyalurkan, tapi ini adalah pemerintah daerah di kabupaten kota masing-masing. Karena anggarannya itu sudah diinstruksikan bahwasanya Pemda ini wajib menganggarkan belanja perlindungan sosial bulan Oktober hingga Desember sebesar 2% dari dana transfer umum senilai 2,17 triliun untuk BLT angkutan umum, ojek online, nelayan, dan UMKM. Nah, ini ya. Dan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 134 /PMK /07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi. Nah, ini ya, jadi bantuannya itu Rp600.000 ya ini untuk angkutan umum, ojek online, dan pelaku UMKM. Ini biasanya disalurkan melalui bank-bank daerah. Jadi ini di kewenangannya daerah masing-masing ya, bukan dari pusat bantuan ini, tapi memang alokasi anggarannya dari pusat. Tapi yang menetapkan itu nanti penerimanya adalah di masing-masing kabupaten kota oleh bupati atau wali kotanya. Kemudian yang ketiga ini adalah bantuan permakanan. Nah, ini mungkin sudah banyak yang tahu ya info ini, bahwasanya bantuan permakanan ini di akhir tahun 2022 ini, kalau wilayah kami Jawa Timur itu ya mulai bulan Desember ini, dan itu setiap hari akan diberikan bagi KPM yang ditetapkan sebagai penerima bantuan permakanan, yakni lansia minimal 75, 80 ke atas, atau disabilitas yang tunggal ya, tunggal tanpa keluarga, tidak ada keluarganya dalam KK. Nah, bantuan ini berupa makanan setiap hari, nominalnya Rp21.000, tapi langsung dalam bentuk makanan diantarkan langsung oleh petugas 2 kali ya dalam 1 hari atau 2 kotak. Kemudian
Yang keempat adalah bantuan anak yatim piatu. Nah, ini bulan Desember ini juga ada beberapa daerah yang mungkin sudah cair, yakni Rp200.000 per bulan. Dan nanti untuk permakanan dan yatim piatu ini juga kemungkinan besar akan diperpanjang di tahun 2023. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bantuan program Indonesia Pintar khusus untuk madrasah. Nah, ini kemarin baru saja turun surat edaran dari Kementerian Agama RI nomor B3751-DT-I-DT-HM.01-12-2022 tentang percepatan bansos PIP Madrasah tahun 2022. Nah, ini khusus untuk siswa MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS atau MA, Madrasah Aliyah yang belum cair bantuannya di tahun 2022 dan namanya sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan PIP tahun 2022 dan sudah aktivasi yang pasti ya. Jadi dikasih waktu ya sampai akhir Desember 2022 sampai tanggal 31 ini yang pasti. Begitu juga dengan bantuan permakanan anak yatim tadi, yang pasti semuanya itu sampai tanggal terakhir di bulan Desember ini untuk batas waktu pencairannya. Nah, demikian info dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.